Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan sudah beri di dalam setiap kehidupan kita. Siapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat semua anugerah. Dalam skala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan iman percaya bersama-sama pujikan pujian ini. Dalam skala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu. Hanya Kau Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Dan mari dimanapun saat ini kita berada bersama-sama, yuk angkat tangan kita sembah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Ajar setiap kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Biarlah melalui kebenaran akan firman Tuhan yang sebentar kami boleh dengar, itu membuka hati kami Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa semuanya keadaan sehat dan bahagia. Nah, kita melihat untuk tema di bulan ini, yaitu di dalam Mazmur 90 ayat 12. Akan saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita untuk menghitung hari-hari kebaikan Tuhan dengan sedemikian supaya apa? Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi yaitu betapa pentingnya waktu untuk kita. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar mampu memanfaatkan atau menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atau waktu yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, mungkin kita seringkali mendengar bahwasanya waktu tak akan terulang. Waktu terus berjalan. Nah, itu saya percaya kita semuanya setuju. Nah, maka dari itu saya mengajak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menghargai waktu, memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang sudah Tuhan beri ini untuk apa? Tentunya segala apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, begitu juga agar kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, bagaimana memanfaatkan waktu? Kalau kita pikir semuanya, baik saya dengan saudara ataupun bahkan Bapak Presiden sekalipun, semuanya waktunya sama, yaitu 24 jam satu hari. Nah, itu juga menurut saya itu sangat terbatas waktunya, hanya 24 jam. Nah, contoh untuk kita yang baik dalam bekerja, itu ada 8 jam untuk kita istirahat. Terus kemudian ketika kita masuk di dunia kerja, misalnya kita berangkat jam 6, pulang jam 6, itu sudah 12 jam. Jadi 8 ditambah 12 sudah 20 jam. Kita hanya sisa waktu 4 jam. Nah, 4 jam ini untuk apa? Masih kita nanti untuk mengurus keluarga, terus kemudian mengurus misalnya dengan teman, masih ada waktu untuk hal-hal yang lain. Tetapi saya ingin mengajak
saudara, yaitu untuk kita manfaatkan untuk apa? Saat teduh. Untuk waktu bersama Tuhan, kita pastikan harus ada satu hari dari 24 jam itu. Nah, saya percaya ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan refresh, atau kita mendapatkan hati yang bijaksana atau pikiran-pikiran yang bijaksana ketika kita di dalam pekerjaan menghadapi persoalan, di dalam usaha menghadapi persoalan, di dalam keluarga ataupun di dalam sekolah. Itu dengan kita memanfaatkan waktu untuk bersama Tuhan, maka kita akan beroleh hati yang bijaksana. Betapa terbatasnya waktu yang kita punya ini sebenarnya kalau kita mengalami, saya percaya kalau saudara-saudara yang sudah masuk di dunia kerja ataupun usaha, itu sehari itu begitu cepat sekali. Nah, maka dari itu kita memanfaatkan dengan baik, kita berdoa kepada Tuhan, minta diberikan hikmat sehingga kita bijaksana dalam mengelola waktu yang sudah Tuhan berikan. Dan apapun yang kita jalani di setiap hari itu utamakan untuk kemuliaan nama Tuhan, baik di dalam belajar, bekerja, usaha, atau di kantor dan lain sebagainya. Itu penting sekali, karena dengan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, kita memuliakan nama Tuhan, maka kita akan semakin bisa menjadi berkat buat di sekeliling kita. Dan waktu kita juga akan menjalani dengan damai, sukacita, penuh rasa bahagia ketika kita ada waktu bersama Tuhan. Ada bersama keluarga, bersama anak, bersama saudara, bersama sahabat, teman kerja, teman bisnis, atau enggak bersama di lingkungan kita yang ada di dekat kita, pasti kita akan merasakan bahagia. Dan dampak yang kita alami ini, di sekeliling kita juga akan mengalaminya. Nah, jangan sampai kita terlalu sibuk di dalam pekerjaan, kuliah, terus kemudian kita lebih mementingkan waktu yang sibuk hal yang lain. Tentunya apa yang menjadi kewajiban kita akan jalani. Terus kita juga harus ada komitmen dalam 24 jam itu. Kita komitmen berapa waktu yang kita sediakan untuk di dalam hadirat Tuhan, misalnya untuk memuji, menyembah, kemudian merenungkan firman Tuhan. Nah, kemudian sehingga kita akan mendapatkan apa yang tertulis di dalam firman, yaitu Mazmur 90 ayat 12 yang bagian terakhir, yaitu kita akan mendapatkan hati yang bijaksana. Kalau hati kita bijaksana ketika kita menghadapi segala sesuatu persoalan, maka kita akan menghadapinya dengan tenang. Kita akan menghadapinya dengan cara pandang, yaitu firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya ingin mengajak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, maka kita lakukan yang terbaik. Kita juga harus bisa memanfaatkan waktu yang sudah diberikan gitu. Jadi, jika ingin tahu pentingnya waktu setahun, maka kita akan menanyakan pada kakak kelas yang ketinggalan kelas. Jika ingin tahu pentingnya waktu sebulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan prematur. Jika ingin tahu pentingnya waktu seminggu, tanyakan pada editor tabloid mingguan. Jika ingin tahu pentingnya waktu sejam, tanyakan pada orang yang sedang menunggu. Jika ingin tahu pentingnya waktu semenit, tanyakan pada orang yang ketinggalan kereta. Jika ingin tahu pentingnya waktu sedetik, tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Jika ingin tahu pentingnya waktu semili detik, tanyakan pada peraih medali perak Olimpiade. Nah, saudara yang terkasih, inilah pentingnya waktu yang sudah kita miliki. Maka marilah kita belajar lagi,
belajar lagi untuk bijaksana dalam mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan kita harus mengaturnya dengan baik. Nah, waktu yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.